ditulis oleh Manuel Mawengkang. Ahok dan Dr. Handoko menjadi dua orang yang baru 2 hari ini mengviralkan jagat media dengan gebrakan mereka melawan virus corona. Meski mereka mungkin tidak saling kenal, tapi visi kemanusiaan mempersatukan jiwa mereka untuk bersatu pada melawan corona. Untuk bersatu padu melawan corona. Kedua orang ini menjalankan tugasnya dalam bidangnya masing-masing. Paul Handoko adalah seorang dokter berusia renta yang tidak kenal waktu, merawat para pasien suspek corona alias COVID-19 di rumah sakit di Jakarta. Lantas apa yang ia dapat? Ia mendapatkan insentif hanya 250.000 dari DKI. Angka itu tentu sangat kecil dan nggak berarti apa-apa buat dokter yang melawan virus yang mengancam dunia dengan segala kengeriannya dan potensi pembunuhannya. Angka 250.000 itu mungkin adalah angka sepersekian yang ia dapatkan dari seorang pasien yang berkonsultasi dengannya. Tidak ada pahala dunia yang bisa membayar dedikasi Dr. Paul Handoko ini. Lantas, apa yang dikejar oleh dokter tua renta ini? Ada 2 hal yang setidaknya bisa kita lihat dari dokter ini. Pertama, dokter ini ada dalam posisi yang tidak enak. Ia menjadi satu-satunya ujung tombak dalam melawan coronavirus. Melihat perkembangan virus ini di Indonesia, rasanya agak mengerikan. Karena per hari ini, saya mendapatkan data bahwa dari 200-an kasus, 11 sembuh dan 19 meninggal dunia. Artinya, Indonesia masuk ke dalam negara yang korban meninggalnya sudah lebih dari yang sembuh. Ini tidak sehat dan cenderung mengkhawatirkan. Per hari ini, update 18 Maret 2020, kematian di Indonesia sudah ada di angka 19 dengan total pasien sembuh yang dirayakan oleh Terawan dengan heboh baru 11. Indonesia sedang kalah dari corona. Virus corona terlalu dianggap remeh, apalagi dengan kebijakan efek kejut yang dilakukan Anies di Jakarta. Efek kejut itu dipastikan akan menambah angka pasien terinfeksi corona. Kenapa? Karena antrian panjang di luar dengan kondisi stres dan kepanasan sehingga daya tahan tubuh lemah akan membuat mereka semakin mudah tertular. Ini adalah tindakan biadab. Namun ketika ada anak setan yang ingin menghancurkan Jakarta lewat corona, ada 2 pahlawan yang menjadi terang dan garam bagi Indonesia. Kedua orang itu adalah Ahok dan Dr. Handoko. Ahok dengan kapasitasnya memerintahkan segala jajaran di bawah Departemen Kesehatan di perusahaannya, Pertamina, untuk mengubah salah satu cabang di RS Pertamina untuk menjadi rumah sakit khusus penanganan corona. Memang orang ini mengetahui bahwa di Indonesia masih sulit sekali menggunakan waktu seminggu untuk membangun satu rumah sakit berkapasitas 1.000 orang. Tidak bisa semudah itu di Indonesia, apalagi di Jakarta. Abaskan pendendam dungu biadab. Jadi Ahok menyulap satu rumah sakit Pertamina untuk menekan virus corona. Virus corona itu adalah virus yang menyerang paru-paru dengan gejala yang tidak terlihat. Maka Ahok datang untuk membakar virus itu sampai habis. Selain Ahok, ada juga Dr. Paul Handoko yang menjalankan tugas di usia rentanya. 80 tahun hanyalah angka. Semangatnya begitu luar biasa, sampai-sampai orang ini diinfokan kolaps karena kelelahan. Ia langsung dilarikan ke ICU dan mendapatkan perawatan intensif yang baik. Banyak yang mengatakan ia kelelahan, tapi ada saja yang berspekulasi ia tertular COVID. Tuhan melihat kebaikan Ahok dan Dr. Handoko. Saya berdoa agar kedua orang ini diberkati dan Indonesia terberkati. Saya berdoa agar Tuhan menolehkan wajahnya ke Indonesia dan memberikan sinar terang kebaikan bagi orang-orang Indonesia. Semoga saja pandemi corona ini bisa segera teratasi. Semoga saja 2 orang ini bisa memberikan kontribusi baik bagi bangsa ini. Bangsa ini butuh sosok yang memberikan inspirasi bagi bangsa ini. Terlepas dari agama mereka atau suku mereka, Indonesia saat ini sudah terlalu gelap dengan keberadaan si Abbas teroris yang menggunakan efek kejut untuk membunuh warganya. Saatnya 2 orang ini, Pak Ahok dan Dr. Gunawan, menjadi terang dalam gelapnya dunia media berita sekarang ini yang penuh dengan trik dan politik. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua, wahai inspirator kami. Begitulah kura-kura. Bagaimana tanggapan Anda semua?